أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعنا وأعاد الله أثره وكرم به إلينا وزادنا الله بحال العلوم ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Ini masih dalam rangka pembahasan mukaddimah, kita belum masuk kepada pembahasan inti pokok, yakni penjelasan ilmu fikih. Ini masih mukaddimah, masih pendahuluan. Faslun yajibu ala kafatil mukallafin, wajib atas semua mukallaf. Mukallaf itu siapa? Mukallaf itu orang Islam yang sudah akil balik, itu namanya mukallaf. Jadi kalau disebut orang mukallaf itu berarti orang Islam yang punya akalnya sehat, normal dan sudah balik, itu namanya mukallaf. Jadi dua nih. Jadi orang mukallaf itu syaratnya dua, akalnya normal, sehat dan sudah balik. Kalau cuma satu ini belum mukallaf. Misalnya normal, misalnya normal, sehat, tapi belum balik. Balik itu ya ukurannya umur 15 tahun ke atas tuh balik udah. Nah itu ukuran orang sudah balik. Berakal sehat tapi belum balik, belum sampai umurnya, nggak mukallaf namanya. Atau sudah balik umur 40 tapi nggak punya akal, atau maksudnya itu nggak normal, alias stres, alias gila misalnya, itu berarti juga bukan mukallaf. Jadi mukallaf kedua kategorinya syaratnya harus berakal normal, dan yang kedua sudah balik. Nah ini siapa? Ya kita ada ngukur sendiri, kira-kira kita ini udah mukallaf belum. Nah kita ngukur diri masing-masing. Iya ya, saya normal dan saya udah balik, kalau saya mukallaf berarti. Jadi kalau bapak-bapak misalnya merasa perasaan gua, akal gua nggak normal lah, berarti belum mukallaf. Kalau ente merasa akal nggak normal, berarti belum mukallaf. Itu aja udah. Jadi mukallaf ngukur sendiri. Ya kalau saya normal nih, nggak stres. Oh ya. Yang kedua, saya udah balik, mukallaf saya. Nah jadi kita ngukur masing-masing aja sama Islam secara total. Ya, mukallaf nih, orang mukallaf wajib masuk ke dalam Islam. Orang Islam yang mukallaf wajib masuk ke dalam Islam total. Kalau nggak mukallaf nggak apa-apa. Misalnya si Admi kadang sholat, kadang kagak, kadang puasa Ramadan, kadang kagak, nggak apa-apa, dia mengatakan belum mukallaf masalahnya. Tapi kalau orang yang sudah mukallaf wajib total. Apa itu? Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya jika mampu, total. Jadi enggak, gue mah sembahyangnya aja dah, puasanya mah kagak. Gue mau puasanya aja dah, zakatnya mah kagak. Gue mau zakatnya aja dah, hajinya mah kagak. Nggak boleh. Kalau memang punya, wajib haji. Nah jadi kita ini yang sudah mukallaf wajib masuk ke dalam Islam secara total. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Total itu apa? Total dan semampunya, gitu loh. Total dan semampunya. Kecuali nggak mampu, lain. Kita bicara bukan orang yang nggak mampu. Kalau orang nggak mampu, ada lagi keterangan hukumnya. Kalau kita mampu, apa sih dalam Islam itu? Islam itu cuma 5 kan? Rukun Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji jika udah rukun Islam yang 5 itu udah total masuk ke dalam Islam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltizami malazim. Dan orang mukallaf tadi ketika sudah masuk dalam Islam secara total
maka dia harus berusaha untuk tetap teguh memegang pendirian di dalam agama Islam ini. Nah ini yang kita harus belajar bareng-bareng, kita sama-sama belajar, mudah-mudahan kita bisa berpegang teguh terhadap agama Islam ini sampai titik darah paling akhir. Maka kata Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan agama Islam. Mudah-mudahan kita besok mati tetap dalam membawa, mudah-mudahan kita kan berdoa ya, nggak tahu besok seperti apa, mudah-mudahan. Termasuk saya ini mah gak ada jaminan semua Pak, nggak ada. Bukan berarti ini yang pasti surganya si Ustaz, belum tentu yang paling bagus, belum tentu, belum. Ini mah proses hidup di dunia ini, cuma proses saja, proses. Ada prosesnya. Saya seperti ini, saya ini menjalani kehidupan saya seperti ini. Bapak prosesnya seperti itu, proses gitu. Tapi bagaimana akhirnya, wallahu alam, cerita orang nggak ada yang tahu. Makanya kita cuma bisa doa aja, doa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jauh-jauh hari, dia masih hidup. Jauh-jauh hari itu udah mesen nama sahabat sama umatnya. Kata kanjeng Nabi itu, kata kanjeng Nabi, agama di akhir zaman itu kalqabidil jamrah, bagaikan orang megang bara di tangan. Jadi kita ini megang agama, pegang teguh agama di akhir zaman ini, kata kanjeng Nabi, kayak orang megang bara api di tangan. Ini serba salah nih. Api dipegang panas, dilepas jatuh, mati, maksudnya dilepas mati. Jadi agama itu kayak bara di tangan, serba salah. Kita pegangin panas, tangan kita kebakar, kita lepas tuh bara, jatuh, mati, agama mati. Jadi ini agama ini panas kayak bara, akhir zaman, serba salah kita. Itu kita pegang ini panas. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya satu ketika kanjeng Nabi itu sabdanya begini, khairul qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kata kanjeng Nabi, sebaik-baik zaman saya. Kata kanjeng Nabi nih, sebaik-baik zaman saya. Kemudian siapa lagi? Zaman setelah saya. Siapa lagi ya Rasul? Zaman setelahnya saya. Jadi paling bagus itu zaman kanjeng Nabi. Zaman para sahabat itu paling top itu. Jadi orangnya imannya kuat, ibadahnya kuat. Itu zaman kanjeng Nabi itu. Bagus itu. Nah makin akhir itu makin jauh dari kanjeng Nabi, itu makin ya kualitasnya ya kualitas KW dah bahasanya gitu. Tapi kata kanjeng Nabi begini, nah ini yang bikin kita menarik. Umat terdahulu, apa umat yang akan datang yang terakhir, yang kagak pernah melihat saya, nggak pernah ketemu saya, tapi imannya itu dibandingkan dengan umat-umat terdahulu sama, bahkan lebih besar pahalanya. Kaget ini para sahabat ini. Jadi orang terdahulu, orang-orang yang akan datang nggak pernah melihat kanjeng Nabi, tetapi nilai imannya sama kayak seperti orang melihat kanjeng Nabi. Siapa itu? Ya orang-orang yang gak pernah ketemu kanjeng Nabi tapi beriman kepada kanjeng Nabi. Nah kalau sahabat Abu Bakar dia iman kepada kanjeng Nabi, wajar ketemu terus tiap hari. Kalau sahabat Umar, sahabat Ali iman kepada kanjeng Nabi, wajar dia ketemu terus. Sahabat ini ada orang kayak kita begini nih, kita ketemu kanjeng Nabi kagak pernah, tahu juga kagak, tapi kita percaya. Nah, ini kata kanjeng Nabi pahalanya lebih gede nih. Kata kanjeng Nabi itu pahalanya lebih gede orang yang tidak pernah melihat saya tapi iman kepada saya. Oh ini hebat ini. Kalau melihat terus iman sih wajar, udah melihat kan begitu. Namanya udah ketemu kan percaya aja. Namanya udah ketahuan bahasanya. Tapi ini kagak, kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah ngerti siapa itu kanjeng Nabi Muhammad, tapi kita iman kepada kanjeng Nabi Muhammad, jadi pahalanya sama dengan para sahabat-sahabat yang dulu. Wah, ini kata kanjeng Nabi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wajib mengimani
keislamannya itu di dalam hatinya, kecuali ingkana kafiran, kecuali non muslim ketika dia masuk Islam wajib mengucapkan kalimat syahadat. Jadi kita itu mengucapkan kalimat syahadat karena kita sudah Islam, nggak harus kita ucapin pakai mulut, cukup dalam hati. Kecuali non muslim, orang bukan Islam, begitu dia masuk Islam yang pertama kali apa? Syahadat. Makanya kan katanya rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? 2 kalimat syahadat. Kapan kita baca syahadat 2 kalimat syahadat? Nah gitu ya. Kita kan nggak pernah mengatakan, Pak RT saksikan saya baca 2 kalimat syahadat. Nggak pernah begitu saya. Apa RT pernah ngomong, saksiin gue baca syahadat? Gitu kan? Enggak kan? Enggak kan? Enggak. Kenapa? Karena kita sudah include, sudah termasuk. Jadi emang dari kecil, bro, kita udah Islam. Alhamdulillah aja begitu. Begitu, bro, kita udah Islam. Jadi kita cukup di hati. Minimal apa? Kita ucapkan 2 kalimat syahadat ketika pada saat kita sholat. Udah gitu. Jadi nggak perlu saksiin. Saya mau baca 2 kalimat syahadat, nggak usah pakai saksi. Nah, kita udah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, sekarang kita mau bahas ini makna kalimat syahadat ini. Ini biar kata udah sering kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi nggak apa-apa kita kaji dikit-dikit maknanya. Anta lama wa ta'tida wa tu'mina wa tusaddiqa bi alla ma'budu bihaqqin fil wujud illallahul wahidul ahadul awwalul qadimul hayyul qayyum al-baqid daimul khaliq al-wazid al-alim. Makna kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu artinya saya beriktikad, saya meyakini dalam hati saya dengan sepenuh keyakinan. Ini kalimat dari mananya ya? Maknanya Allah, saya beriktikad, saya meyakini di dalam hati saya dengan sepenuh keyakinan alla ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan kecuali Allah. Diambil sama Allah, matilah kita. Tapi kalau Allah hidupnya nggak pakai roh. Jadi jangan ngebayangin roh Allah kayak apa, jangan bayangin gitu. Allah nggak punya roh kayak kita. Gitu ya. Nah, ini ya yakin dalam hati kita sepenuh dengan keyakinan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qayyum, maha berdiri. Allah itu berdiri sendiri. Kita juga bisa berdiri, cuma pakai bantuan. Kita bisa berdiri pakai kaki. Allah berdirinya nggak pakai kaki. Nah, kayaknya Jaka serius banget. Paham mau puyeng lu Jaka? Lu takut lu puyeng lu Jaka? Lu paham mau puyeng Jaka? Ntar lu puyeng lagi. Iya, jangan Jak ya. Iya, ntar lu udah puyeng lagi. Lu bisa repot dia. Nah, udah gitu aja dah. Al-Baqi ad-Daim al-Khaliq, Allah zat yang menciptakan. Ar-Razik, Allah zat yang memberikan rezeki. Ini yang memberikan rezeki, yang menciptakan Allah. Kita Pak Tugu mau punya duit, kerja kan? Iya kerja, tapi kan bisa aja kerja kayak begitu kan, siapa yang ngasih tenaga? Gitu ya, Allah. Hakikatnya ya, hakikatnya Gusti Allah, gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya orang itu rezeki itu kan nggak perlu kerja. Ya pokoknya rezeki mau Allah yang ngatur. Ada orang nggak kerja rezekinya banyak. Ada. Kayak saya begitu. Amin ya. Lu yang mana teh? Yang tuh nggak kerja itu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Alim, Al-Qadir. Al-Alim, Allah zat yang maha mengetahui jarak 5 sampai 10 meter misalnya. Tapi begitu terhalang dengan tembok, apa yang ada di balik tembok, pengetahuan saya sudah terbatas di situ. Nggak tahu saya apa di balik tembok itu, terbatas pengetahuan saya. Tapi Gusti Allah nggak terbatas. Jadi nggak terbatas, mau dihalangin apa juga Allah maha tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'alu lima yurid. Allah adalah zat yang maha berbuat sekehendaknya. Ini seorang ini.
Allah adalah zat yang maha berbuat sekehendaknya. Ada yang dijadiin kulitnya putih, sekehendak Allah. Ada yang dijadiin kulitnya kuning, sekehendak Allah. Ada yang dilahirin di kayu besar. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang sudah terjadi sebab Allah, apa yang akan terjadi juga sebab Allah. Yang dulu terjadi, Nabi Adam diciptain, Nabi Nuh, Nabi dunia lang diciptakan itu sekehendak Allah. Nanti yang terjadi itu ya, jadi semua kehendak Allah, gitu ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada barokah, ada manfaatnya buat kehidupan kita semua. Dan lagi-lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua tetap diberikan hidayah, diberikan istiqomah, diberikan kesabaran dalam hati kita untuk bisa mengikuti pengajian-pengajian setiap malam Jumatnya. Makanya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.